Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Bangka Pos dan sahabat Ruang Berdaya. Senang sekali saya Andini Dwi Hasanah bisa kembali bersama dengan teman-teman semuanya di ruang diskusi yang menghadirkan gagasan, solusi, serta harapan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pada hari ini 12 Februari 2026 kita tidak seperti biasanya. Ruang Berdaya hadir dengan suasana yang lebih berbeda. Hari ini kita hadir di Batu Rusa Coffee Air Hitam Kota Pangkal Pinang. Dan pada hari ini juga kita akan membahas isu atau topik yang sangat dekat sekali dengan masyarakat saat ini, yakni tentang koperasi dan UMKM. Dan tentunya kita pada hari ini sudah kehadiran dua narasumber yang keren-keren, yang sangat luar biasa. Yang pertama kita akan sapa dulu nih, ada Pak Dodi Kusdian selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini konsisten mengawal kebijakan ekonomi kerakyatan. Boleh disapa dulu Bapak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yang kedua, narasumber yang nggak kalah keren itu ada Bang Ari Primajaya selaku PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini berada di garis terdepan dalam pembinaan koperasi dan UMKM. Bang Ari, boleh disapa dulu Bang. Assalamualaikum. Siap, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tentang menguatkan koperasi merah putih, mendorong UMKM naik kelas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langsung aja mungkin Bang Ari, beberapa hari terakhir, utamanya di Kota Pangkal Pinang, sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat tentang koperasi merah putih ini. Apalagi baru-baru ini Bang ya, baru saja diresmikan di Air Kepala 7, hadir koperasi merah putih yang kemarin diresmikan oleh Ibu Wamen. Bang Ari, mungkin boleh dijelaskan dulu kepada teman-teman Bangka Pos dan sahabat Ruang Berdaya semuanya, sebetulnya koperasi merah putih ini apa dan target tujuannya itu apa sebenarnya Bang Ari? Yes. Oke, Mbak Ani, kalau targetnya pasti keinginan Pak Presiden ini ya. Yep. Ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu. Karena keluarga beliau juga memang keluarga koperasi ini. Jadi beliau ingin koperasi ini menjadi, saat beliau Presiden, menjadi salah satu penggerak ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Ini kemarin diresmikan di Air Kepala 7 yang Bang ya. Yeah. Itu pertama koperasi merah putih. Ya, itu pertama koperasi merah putih. Kita ada 5 koperasi merah putih yang sudah 100%. Oh, kemarin itu yang diresmikan memang Salah satunya 100%. Iya, 100%. 5 yang ready ini seluruhnya di Kota Pangkal Pinang atau di beberapa daerah? Tidak, terbagi di beberapa kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Salah satunya ada di Belitung juga ada. Di Bangka Selatan juga ada. Tapi satu yang keren. Untuk diinformasikan, salah satu untuk SPBUN pertama di Indonesia ada di koperasi merah putih di Bangka Belitung, yaitu di Tukak Sasai. SPBN Bang. SPBUN. SPBUN. Untuk nelayan. Untuk nelayan, siap. Bang, dari 5 ini mungkin teman-teman Bangka Pos dan sahabat Berdaya itu mungkin paham koperasi ini kan yang sebelumnya nih Bang, koperasi Jemoan. Nah, bedanya koperasi merah putih dengan koperasi yang sebelum-sebelumnya ini apa sebenarnya Bang? Kalau koperasi merah putih ini kan memang dimiliki seluruh desa kelurahan yang ada di Indonesia ya. Kalau di Bangka Belitung ini total koperasi merah putih itu, koperasi desa kelurahan itu ada 393 koperasi merah putih. Se-Bangka Belitung. Se-Bangka Belitung, sesuai dengan jumlah kecamatan kelurahan dan desa yang ada di sini. 393 itu sudah aktif semua Bang, apa gimana tuh? Nah, kalau secara hukumnya badan hukum sudah. Tetapi kalau dipecah lagi, kalau untuk yang sudah bergerak ada gerainya itu ada 184-an. Dan yang sudah siap bangun gerainya ada lagi nih. Gerainya itu dibangun oleh PT Agrinas TNI kita. Itu ada 168 yang sudah terbangun. Ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 80%. Keinginan Pak Presiden, insya Allah di triwulan pertama antara Maret April itu seluruh Indonesia bisa terbangun sekitar di atas 10%.
total untuk semuanya se-Indonesia ini ada 83.000 sekian koperasi desa Merah Merah Putih. Putih. Tadi Bang, tugasnya dari Koperasi Merah Putih ini apa Bang nanti Bang? Apa yang akan dijual, produk-produk apa Ya. yang akan ada di Koperasi Merah Putih? Sebenarnya keinginan Pak Presiden itu gampang. Beliau ingin setiap desa itu menjual komoditi yang ada di desanya. Itu lebih pasnya. Misalnya di desa tersebut penghasilnya karet. Jadi kan dibangun juga gerai gudangnya juga. Jadi karet itu di situ diterima oleh koperasi. Oh. Jadi nggak perlu lagi jual ke tengkulak yang cepet-cepet dapat duit dengan harga yang turun. Tidak. Pakai harga stabil yang aman. Nanti di Koperasi Merah Putih itu disimpan. Ada juga gerai gas, apotik, klinik. Itu nanti gerainya ditambah-bagi. Berarti bisa jadi tergantung dari desa atau kelurahan itu sendiri, Bang. Ya, tetapi yang standarnya itu ada gerai apotik, gerai sembako, gerai sembako, gas, dan ya komoditi yang ada di desa. Kan kemarin kita diresmikan, Bang ya. Kita punya target nggak dari pemerintah provinsi untuk Koperasi Merah Putih ini mulai berjalan dan dampaknya terasa kepada masyarakat itu mulai kapan tuh Bang kira-kira? Sekarang sebenarnya sudah ada beberapa memang sudah jalan ya. Sekitar ada 6 Koperasi Merah Putih yang terbagi di Batam itu. Itu penjualannya memang masih biasa-biasa saja. Dikarenakan memang pemerintah kan akan bergeraknya nanti bertahap. Setelah itu pembangunan gerai, baru nanti ada pengucuran anggaran untuk pengisian itu Koperasi Merah Putihnya. Nah itu di situ nanti akan bergerak mungkin lebih baik lagi. Oke siap, Bang Dodi mungkin kita beralih nih, Bang Dodi. Melihat semangat dari pemerintah provinsi untuk menjalankan program pemerintah pusat ya di Bang salah satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tadi ada 180 yang siap, 5 yang sudah berjalan. Kita dari DPRD sendiri melihat Koperasi Merah Putih ini di provinsi kita seperti apa, Bang Dodi? Iya, makasih deh ya atas hal-hal yang bisa kita berapa poin yang perlu kita garis bawahi. Memang di sini ada peluang dan saya sebut juga ada tantangan. Ya, peluangnya artinya bagaimana kita bisa memberikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa. Tapi tantangannya juga nggak sedikit besar ya tantangan. Pertama SDM kita, karena semestinya kita memberikan sebuah piloting terlebih dahulu. Ya, ada desa-desa atau kemudian kelurahan yang kita jadikan sebagai trigger buat yang lainnya. Kalau kita hari ini dengan keterbatasan SDM, kemudian kita kerjakan sekaligus, saya nggak terlalu yakin gitu ini bisa menjadi sebuah kesuksesan gitu. Ya, tapi harus memang nanti bagaimana pemerintah provinsi ya dari 390-an lebih tadi KDMP yang ada, maka tolong diprioritaskan dulu ya setiap kabupaten itu ada triggernya ya sehingga kemudian bisa memantik kemudian beberapa desa yang lain untuk kemudian bisa mereka menjadi contoh buat yang lain. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Yang kedua adalah bagaimana SDM ini juga harus diberikan sebuah support, pembekalan ya. Karena gimana pun ini kan yang melakukannya adalah mereka aparat-aparat di desa ya, kemudian masyarakat di desa. Tidak semua mereka selama ini sudah sudah familiar dengan namanya koperasi. Betul. Ya. Yang tahunya koperasi sifat hijau gitu ya, seperti itu satu. Yang kedua juga jangan sampai nanti tantangannya ini kemudian mematikan ekonomi masyarakat yang sudah berbisnis sebelumnya. Contoh mereka sudah berbisnis gas ya atau yang lainnya. Nah, bagaimana justru disinilah tantangan elaborasinya. Bagaimana menyatukan semua potensi yang ada itu semuanya bisa dimajukan, berbagilah seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah pemerintah provinsi kita mesti tahu potensi-potensi ini setiap desa dan mengkonekkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jangan sampai mereka berdiri sendiri. Kalau nanti berdiri sendiri akan terjadi bias. Apa contoh biasnya? Ini sama gitu kan? Programnya sama, kemudian bisnis core bisnisnya sama, maka ini akan jadi kerepotan. Tapi kalau tadi berdasarkan potensi daerahnya, ini akan jauh lebih mantap gitu ke depannya. Demikian.
Mungkin yang dikhawatirkan Bang Dodi adalah ini dari 100 berapa Bang tadi Bang 200 total di Bangka Belitung. 393 ini takut menjadi program yang bangkrut gitu ya Bang ya. Iya. Tidak berlanjut kalau tidak menjadi atau tidak ada motor penggeraknya seperti itu ya Bang. Iya. Mungkin udah ini Bang tektokan dengan pemerintah provinsi terkait dengan hal yang dikhawatirkan oleh Bang Dodi. Ya, kita sudah sering ya berapa kali rapat dengan mitra kita dinas terkait ya. Kita berharap yang pertama tadi tolong bagaimana roadmap kita membaca ini, melihat ini. Oke, kita mendukung program Pak Presiden itu bagus karena memang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi tadi tantangannya itu dipetakan betul di kita ini di Bangka Belitung ini, kebiasaan masyarakat, kecenderungan orang, ya. Dan yang paling penting nanti bagaimana kalau pemerintah menyambungkan antara koperasi ini dengan pembeli atau penjual gitu, buyer seperti itu. Ini kan rata-rata kesulitan di desa itu, di daerah itu mereka adalah misalnya ini siapa yang membeli nanti. Nah, di situ peran kita regulator itu mengkonekkan antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi mereka peregangan antar desa, antar daerah atau dengan provinsi yang lain. Ini yang kita lihat akan jadi cukup sulit gitu kalau kemudian tidak ada peran dari pemerintah provinsi. Yang berikutnya kita juga berharap ya tadi bagaimana kemudian hari ini kita lihat ya. Dari fase pendirian saja desa itu kesulitan lahan. Ya. Di kota misalnya dengan persyaratan pusat itu kan sulit mencari luas yang seperti itu. Kemampuan membebaskan lahan, ketersediaan dana dari mereka desa yang itu kan harus dibakar atau diberikan kepada KDMP kan. Ini juga PR. Tidak semua. Kami sudah DPRD provinsi sudah mengunjungi berapa KDMP itu. Mereka kesulitan. Pak, kami nggak punya lahan. Pak, kami nggak siap lahan. Nah, ini kan jadi terhalang gitu, ya. Nah, ini bagaimana kemudian kehadiran dari pemerintah harus memberikan jembatan. Jangan sampai kemudian ini jadi problem buat mereka nggak selesai gitu. Menarik ya. Dari Bang Dodi bicara ini kayaknya udah memancing buat Bang Ari untuk ini nih Bang. Gimana Bang untuk ini? Ya. Disinilah ada peran pemerintah. Betul. Ya. Nah, salah satunya tadi benar kata Bang Dodi. SDM-nya desa ini kan sangat terbatas kemampuan mengelolanya. Di sini pemerintah juga menyiapkan sebenarnya. Adanya namanya PMO, Project Manager Option. Iya. Ada juga BA. Damping. Dampingnya ini. Bisnis asisten. Ya. Itu kalau PMO ini gunanya dia untuk memantau dari kerja BA. Memantau. Mereka dididik dulu. Setelah mereka dididik, mereka memantau BA. BA ini juga diberi pemahaman tentang bagaimana memasarkan produk, ya, bagaimana juga manajemen keuangan di koperasi. Intinya BA ini nanti mendampingi koperasi SDM-nya ya untuk mengelola koperasi tersebut. Yang sekarang di Bangka Belitung udah sudah dijalani. Jadi gini, tahap pertama waktu itu kan ada tahapan proses tahapannya. Dimulai dari Impres Presiden turun, di Agustus itu sudah jalan. Di 3 bulan terakhir pelatihan itu sudah dimulai. Koperasi kan sudah mulai bentuk kita kan. Setelah itu kita sudah mulai melatih membuat pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas dari sumber daya yang ada di desa ataupun kelurahan. Sehingga untuk sementara ini mereka sudah diberi latihan dasar bagaimana bagaimana memasarkan secara digital seperti itu. Kalau bicara dari Bang Dodi tadi Bang, dia khawatir misal supply ya Bang ya, kita melibatkan daerah-daerah lain untuk ini. Kita dari pemerintah provinsi gimana Bang supportnya Bang untuk hal yang dikhawatirkan Bang Dodi tadi mungkin Bang Ati? Setiap kebijakan itu pasti ada kendala ya Bang. Pasti ada kendala ya. Jadi kalau bicara kendala memang itu nanti pekerjaan dari kawan-kawan memang ini terkait-kait juga. Ya. Tapi tetap saja ada kaitannya dengan dewan. Contohnya ya UMKM itu UMKM apa koperasi lah ya. Kan jual gas nih. Betul. Jual gas. Tiba-tiba gasnya hilang. Ya. Jadi pekerjaan dari kawan-kawan dewan juga karena masyarakat pasti mengadu ke dewan. Nah, hal-hal seperti itu Koperasi Merah Putih memang tidak bisa berdiri sendiri. Akan terlibat campur tangan pemerintah yang cukup banyak sampai kapanpun. Sampai kapanpun.
5 yang aktif tadi Bang. Salah satunya kayak di Kota Pangkal Pinang kan susah Bang tadi untuk Pak Wali Kota sendiri ya yang ngasih statement bahwa pihaknya susah nih untuk menemukan lahan yang Benar. milik pemerintah kota. Apalagi kota kan udah mepet-mepet nih. Benar. Butuh berapa Bang? 10.000, 1.000 lahan Satu KDMP itu kurang lebih 1.000 meter persegi lahan. untuk Koperasi Merah Putih itu. Iya, 1.000 meter persegi. Nah, yang sudah terakomodir, sudah CNC lah bahasa kita, clear and clean, itu 340 sekian. Jadi masih kurang 53 KDMP lagi yang memang belum mendapatkan luasan lahan yang seperti dimaksud tadi, 1.000 meter persegi. Insya Allah. Tapi kita dari pemerintah provinsi mendukung nggak Bang? Apa gimana support kepada daerah-daerah atau desa-desa kelurahan yang tidak bisa menemukan lahan ini Bang? Makanya impresnya presiden itu kan turunannya kan pertama kan melibatkan 13 kementerian kan, Ya. lembaga kementerian. Melibatkan juga gubernur 38 provinsi dan melibatkannya kabupaten kota, wali kota kabupaten yang memang mempunyai lahan di sana. Sudah menjadi kewajiban mereka kalau kebijakan itu sudah ditetapkan oleh presiden, sudah wajib juga daerah itu mendukungnya. Kalau memang desanya tidak memiliki lahan, kewajiban dari kabupaten juga untuk mensupport mencari solusi untuk lahan tersebut. Kalau Bang Dodi Bang terkait dengan lahan, utamanya kayak Kota Pangkal Pinang kan Bang susah nyari lahan. Gimana Bang Dodi menyikapi tentang lahan untuk berdirinya Koperasi Merah Putih ini? Ya, kalau menurut kami sih mungkin perlu ada sebuah pengajuan ke pemerintah pusat. Artinya nggak bisa juga semuanya harus seragam seperti itu terkait dengan luasan. Ya, harus ada kebijakan dan disinilah kemudian pemerintah daerah harus berperan gitu, berperan aktif. Kayak Pangkal Pinang itu dengan space kota yang kecil gitu kan, untuk lahan yang itu kan berat untuk menyediakannya. Pertama keterbatasan anggaran juga di pemerintahan kelurahan. Kalau di kota gitu kan, tidak mungkin kemudian seperti itu. Maka bisa jadi mungkin memanfaatkan aset-aset pemerintah atau kemudian memanfaatkan ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu satu. Tapi menurut kami tantangan terbesar selain lahan itu adalah bagaimana kemudian kita bisa, kan ini tujuan KDMP ini kan mesejahterakan masyarakat. Coba lihat sekarang, anggota KDMP itu berapa? Kalau kita jujur gitu melihatnya, dalam satu desa penduduknya misalnya ada 2.000, ternyata baru 20 orang. 50 orang. Koperasi itu kan mesejahterakan anggota. Betul. Kalau masyarakat desa aja belum mau jadi anggota, ini tantangan besar dari pengurus KDMP itu. Bagaimana kemudian masyarakat di desa itu mau jadi anggota KDMP. Itu realita yang kita kunjungin selama ini. Hampir semua KDMP 20 orang, 50 orang. Pada tujuan mensejahterakan masyarakat di desa itu. Nggak mungkin. Karena KDMP bentuknya koperasi, mensejahterakan anggota dulu dong. Kenapa Bang sebetulnya Bang anggota KDMP Bang harusnya Bang yang idealnya Sebanyak-banyaknya. warga Seluruh warganya itu. Karena kan benar kata Bang Dodi tadi. Kalau koperasi ini kan mensejahterakan anggota. Iya. Ya, berarti kan itu untuk dari anggota untuk anggota. Iya. Seperti itu. semakin Beda banyak anggota makin banyak yang disejahterakan harus. Betul. Iya. Nah, di situ mungkin tantangan kita, saya bilang tadi. Bisa jadi core business ini belum menarik buat masyarakat. Satu. Yang kedua, mereka belum melihat keuntungannya. Apa sih kalau kamu jadi anggota nih, gitu kan? Nah, berarti kan perlu ada sosialisasi yang kenceng nih ke masyarakat, gitu kan? Dan tadi ya, yang paling penting itu bagaimana mengkonekkan semua bisnis usaha yang ada di desa itu dan potensi yang ada di desa atau di kelurahan itu. Sehingga masyarakat, oh ini nih jalan kita untuk kemudian mengembangkan bisnis kita, untuk meningkatkan kelas UMKM kita, usaha kita jauh lebih baik gitu. Waduh keren nih. Berarti dari DPRD Provinsi Bangka Belitung nih teman-teman Bangka Pos rutin ya Bang Dodi memantau KDMP nih, termasuk jumlah anggotanya juga dilihat nih oleh DPRD Provinsi. Ya itu salah satu fungsi pengawasan kita kan. Artinya pengawasan kebijakan, regulasi itu harus kita jalankan. Jangan sampai nanti kebijakan ini sama kayak kebijakan desa wisata gitu kan. Di Bangka Belitung desa wisata, tapi orang setiap minggu mau kunjung kemana bingung gitu kan. Kenapa? Karena tadi hanya gimmick-gimmick saja jadinya. Saya khawatir KDMP itu gimmick-gimmick nantinya. Proyek gitu. Mohon maaf, kita bicara apa adanya Bang Ari gitu kan. Bukan bisa jadi solusi. Padahal kita inginkan ini adalah solusi buat
kesejahteraan di Iya, masyarakat di masyarakat desa-desa. Pulang Bagus dari sini. niatnya gitu. Semangat nih Bang Ari menunjukkan bahwa KDMP tidak menjadi desa wisata yang hanya seremoni Bang ya. Ya, saya. Bang, tadi kita udah bahas lahan, terus jumlahnya yang aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkait dengan pendanaan Koperasi Merah Putih nih, Bang. Seperti apa sebenarnya, Bang? Apakah setiap kelurahan dan desa itu mendapatkan porsi yang sama untuk pendanaan ini, Bang? Terinformasi sekarang. Ya. Terinformasi sekarang, iya. Sama. tetap Sama. Tetapi memang anggaran itu pure semuanya dari pusat. Dari Danantara ya. Iya. Itu kalau untuk mungkin dipilah-pilah nanti. Kalau dia terpilah-pilah itu maksudnya gini. Yang pertama dana itu mengucur untuk pembangunan. Nanti dana itu tersebut akan mengucur untuk kelengkapan. Mobil truknya, mobil pengangkutnya kan, motor operasionalnya, dan terakhir mungkin baru untuk pengisian. Pengisiannya. Totalnya mungkin berapa miliar? Mungkin 3 miliar sama. 3 Biasa miliar. yang untuk 5 yang udah aktif ini, Bang, berapa, Bang? Kita, Bang? Di Bangka Belitung. Ini yang 5 aktif ini mengucur langsung dananya ke PT Agrinas yang dibawa langsung oleh TNI. Kalau jumlah langsungnya mungkin nanti ditanyakan langsung ke TNI karena kapasitasnya itu tidak ada di Dinas Koperasi. Saya tambahin aja. Legalitasnya untuk koperasi itu dibentuk itu ada di Dinas Koperasi. Untuk pelaksanaan pembangunannya itu ada di kawan-kawan TNI lewat PT Agrinas. Saya tambahin mungkin terkait dengan pendanaan. Ini kan ada proses ya dari perencanaan, pembangunan dan juga untuk kemudian business plan. Ya sebenarnya kalau dari pembangunan sampai ke belakang itu tuh nggak masalah. Tapi yang ke depan, ini kan kemampuan dari dari koperasi, ya. Potensinya sudah banyak, itu dibuka semua sumber pendanaan, baik itu dari pusat, dari perbankan dan segala macam. Ini kan mitra semua ya. Tinggal masalahnya kan ini pinjaman, gitu kan? Harus Kemampuan membayar dari koperasi gimana gitu. Nah ini yang kemudian perlu kita Yang dikembalikan nih apa, Bang? Yang ini bisnisnya tadi itu terkait dengan bisnis plan-nya. Kalau pembangunan tidak, pembangunan pure only dari seperti itu. Jadi diklasifikasikan, diklasterkan. Ada tuh dana pembangunan dari pusat dibantu. Tapi semuanya itu gitu. secara realnya belum Ya. terinci benar secara ini belum ada Ya. keterangan. Tapi ancar-ancarnya mungkin kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Bang, boleh dibantu, Bang? 5 yang aktif ini lokasinya di mana aja mungkin, Bang? Yang aktif ya? Iya, iya. Yang aktif salah satunya di Pinang, Selindung. Kepala 7 kemarin. Selindung, bukan di Selindung. Selindung. Kalau yang kepala 7 kan ininya gerainya kan. Oh, Tapi kalau untuk operasinya untuk saat ini itu ada di Selindung. Selindung. Yang sembako ya sudah aktif itu di Selindung, di Namang, di Tutak kalau salah, di Bang Selatan, sama di duanya begitu. Belitung. Duanya di Belitung yang lebih aktif kayak gitu ya. Ya di Bang Dodi mengatasi kekhawatiran, Bang Ari salah, maaf. Kekhawatiran Bang Dodi yang mungkin dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini mematikan UMKM yang sudah berjalan. Seperti misal gas, Bang ya. Tiba-tiba ada pangkalan, terus gas didapatkan masyarakat di Koperasi Merah Putih. Seperti apa, Bang, sebenarnya, Bang? Pasti ada mekanisme yang ini ya, yang resminya ya Bang ya. Sehingga tidak asal jual gas, ibaratnya ada gas yang pasti ada aturannya nanti. Nah, yang ada di warung-warung mungkin yang ilegal itu seperti itu karena legalnya masyarakat kalau Bukan gas melon, pangkalan. iya dia ngambil di pangkalan, di Betul, agennya yang memang menggunakan KTP seperti itu. Oh. Jadi tidak mematikan kalau soal gas, tapi kalau UMKM yang lainnya bisa berkolaborasi dengan koperasi. Misalnya dia produknya apa misalnya makanan pengolahan. Dia bisa UMKM tersebut bisa menyalurkan ke koperasi tersebut untuk dijual. Tidak mematikan. izin Mbak tambahan khusus untuk gas ini sesuatu yang harus ada intervensi dari pemerintah saya lihat ya. Kenapa? Kuota gas itu kan sudah jelas. Satu desa penduduknya sekian gasnya. Kalaupun kita mau bentuk lagi, dia tidak akan merubah kuota.
Makanya saya bilang tadi, kalau di situ sudah ada pangkalan gas, Siap. ya sementara KDMP bikin, itulah kuotanya diputar. Yang di sini dibangun, di sana dikurangin, gitu. Nah kalau bisa pemerintah itu minta tambahan kuota supaya tidak mematikan tadi. Pangkalan tetap dapat jatah Ya, semuanya. kalau yang ini enggak dia dapat tetap akan seperti itu. Ini saya melihat korelasi antar kementerian yang tidak connect. Ya, satu sisi dibuka ini, tapi sisi lain juga yang lain tidak terkomunikasikan dengan baik. Ya, benar. Itu terjadi di kita Siap, gitu. siap. Sebelum kita beralih ke UMKM naik kelas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bang Ari, kita pemantauan kepada Koperasi Merah Putih ini yang ada cukup banyak Bang ya, ratusan seluruh kelurahan dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada. Pemantauannya seperti apa Bang sejauh ini Bang? Kita tetap bekerja sama dengan kawan-kawan di TNI ya. Tetap meminta informasinya. Dan kita juga ada PMO tadi yang memantau kerja dari KDMP. Jadi seperti itu mekanismenya. Saling berkoordinasi lah untuk pastilah di TNI kan pasti ada target juga. Seperti tadi kan. Jadi kita tetap berkoordinasi ya Bang ya? Tetap, kalau koordinasi pasti. Dan pemantauan itu bukan dari kita saja. Pasti dari pusat juga. Pengen selesai misalnya di April Maret harus selesai di atas 10%. Otomatis kan TNI mengejar juga untuk mengejar ketinggalan. Target itu tadi ya? Iya, target. Otomatis juga kerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten juga ya Bang? Pasti, Dinas kalau itu Koperasi pasti. dan Nah, itu perdagangan di kota dan kabupaten. Kaitan Bang antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM naik kelas sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kalau Bang Dodi melihat dengan hadirnya Koperasi Merah Putih dan kalau kita kaitkan dengan UMKM naik kelas, seperti apa Bang? Apakah betul dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini mampu menggerek UMKM untuk ikutan naik kelas? Mungkin ada nanti kolerasinya. Tetapi kalau UMKM naik kelas, itu nanti UMKM-nya sendiri. Bagaimana mereka itu bisa, hari ini mereka misalnya lingkungannya jual di sekitar kecamatan saja. Misalnya. Pada tahun berikutnya, mereka sudah meningkatkan kelas mereka. Ada yang mungkin ke nasional, ada mungkin keluar bisa jadi. Nah itu naik kelas seperti itu. Nah itu kita support. Kita support bagaimana mereka memasarkannya agar bisa naik kelas. Bagaimana membuat kemasan yang baik sehingga diterima di luar. Ada satu lagi yang hasil supporting dari kawan-kawan Dewan. Saat ini kita di Dinas Koperasi UMKM sudah menyiapkan 144 sertifikat halal ya Bang ya. Yang self-declare Bang ya. Itu memang disupport oleh pemerintah untuk UMKM salah satunya untuk mereka agar naik kelas. Sertifikat halal itu salah satu upaya kita untuk agar UMKM itu bisa naik kelas. Betul. Izin Mbak, gimana, Bang Dodi? tambahan. Sebenarnya harus ada sebuah kemupakatan di desa itu atau di kelurahan itu. Contoh ini KDMP sebagai core bisnis. Maka UMKM, koperasi yang lain, atau bisnis yang lain itu bisa jadi supplier ke KDMP. Itu yang harus dihidupkan mekanisme itu. Sehingga nanti tidak ada yang dimatikan. Ya, kalau seperti itu core bisnisnya. Kolaborasi, Bang, ya? Kolaborasi. Artinya tadi UMKM masuk ke KDMP gitu kan. KDMP yang kemudian mengelolanya. Tadi ada koperasi lain, bisa juga ini kemudian jadi supplier di KDMP-nya. Masuk ke KDMP yang kemudian ini kan. Sehingga kemudian tidak ada yang dimatikan. Nah, ini yang kemudian harus dibangun oleh KDMP menurut kami di desa-desa itu gitu. Supaya semuanya bisa bermitra. Dan saya yakin kalau seperti itu pola yang dibangun, keanggotaan KDMP akan tambah banyak. Karena apa tadi? UMKM merasa, oh ini saya bisa nih jual ke sini, masuk ke sini gitu. Mereka ada pasar baru ya. Iya. Siap. Bang Dodi mungkin seperti apa Bang untuk UMKM naik kelas tadi Bang? Jika kita kaitkan dengan Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan dan desa. Nah, ketika tadi KDMP menjadi induknya, kan dia mempersyaratkan standar produk mereka kalau masuk ke KDMP seperti apa. Nah, sehingga kemudian UMKM dia mau masuk apa misalnya? Ya, keripik. Kan ada persyaratan kualifikasinya. Kemasannya maka seperti kemudian ini, UMKM itu mau nggak mau memenuhi kriteria itu kalau kemudian mau masuk ke sana gitu. Sehingga kemudian kompetensi kapasitas mereka akan bertambah gitu. Itu contoh cara naik kelasnya. Ya karena ada standar ya. Dan di situ juga kemudian tadi peran pendamping dari KDMP berikan dong pelatihan, pembekalan atau lihat program pemerintah supaya UMKM ini bisa memiliki standar.
Contoh aja, bukan dalam sisi KDMP saja. Misal kita hari ini punya Transmart segala macam gitu. Mereka kan UMKM kan bisa masuk ke sana, tapi kan mereka mempersyaratkan produk. Seperti apa kualifikasi yang harus masuk bisa ke sana. masuk. Nah, di sini kemudian peran regulator pemerintah harus kemudian hadir di UMKM ini, bantu mereka supaya mampu memenuhi standar itu, termasuk dalam KDMP gitu. Di KDMP ada standar supaya kemudian bisa diekspor, misalnya bisa dijual ke luar daerah, ke tempat mana gitu kan, ada standar. Ya, nah ini yang kemudian peran kita membantunya. Ada nggak Bang standar di KDMP sendiri Bang untuk UMKM apa saja atau apa yang boleh masuk ke dalam KDMP itu? Nanti mungkin pasti ada. Kalau sekarang Iya, saat ini kan mereka masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan. Jangan buru-buru dulu. ya Bang Ari, mungkin untuk UMKM naik kelas, seperti apa sih dukungan dari pemerintah provinsi Bang untuk UMKM di Provinsi Bangka Belitung ini untuk naik kelas, selain pelatihan yang sering lah mungkin kita dengar-dengar pelatihan UMKM mendapatkan pelatihan seperti itu. Gimana Bang? Memang itu tadi banyak kegiatan memang yang disupport oleh pemerintah dan didukung juga oleh bapak-bapak dewan untuk memunculkan anggaran untuk program, salah satu untuk peningkatan naik kelas tadi. Salah satunya seperti itu tadi, peningkatan kapasitas dari UMKM, diversifikasi produk. Ya, dia tidak menjual misalnya, buat kotak tisu saja, enggak. Larinya mungkin ke bingkai. Ya ini kalau pengrajin ini kan, seperti itu. Apa sih yang dibutuhkan? Seperti itu kita kasih pelatihan. Begitu pula dengan pemasarannya. Pemasaran jangan sekarang sekarang sudah zaman online kan? Iya, digitalisasi ya Bang. Semenjak COVID, Yep. kita harus berkah juga dengan COVID ya Bang ya. COVID ini salah satu, kalau usaha yang menengah ke atas itu collab banyak kan? Karena apa? Mereka padat modal, padat karya. Sehingga pada saat COVID, mereka mengeluarkan uang banyak untuk membayar gaji karyawan, walaupun hanya 50% misalnya. Iya. Tapi UMKM kan enggak. Ya Bang ya? UMKM enggak, tetapi pada saat COVID, mereka kan selama ini kan offline. Mereka akhirnya berupaya bagaimana mereka tetap jualan produk mereka sendiri, tidak memerlukan gaji orang banyak, tetapi mereka jualannya tidak offline lagi, tapi online. Berimprovisasi. Berimprovisasi seperti itu. Siap, Nah, siap. begitu pula dengan sekarang. Sudah terbiasa dia dengan online, akhirnya tinggal kita. Coba online-nya jangan di satu e-commerce saja. Nah, misalnya kan Sofi ke ini, kemana, seperti itu. Kalau UMKM naik kelas sebenarnya dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri ada nggak Bang? Seperti apa maksud Anda ini UMKM yang betul-betul naik kelas itu seperti apa? Entah dia memang udah melek digitalisasi, selebih dari itu apa mungkin Bang? Otomatis dia akan ini loh, ibaratnya sekarang misalnya kita ya, ada UMKM, ya itu tadi peningkatan omset bisa jadi salah satu tolak ukurnya. Kedua, selama ini yang hanya di lokal saja sudah, misalnya kita lihat jumlah UMKM yang mikro kan hampir 200 ribuan. Dari 200 ribuan nih, ada nggak dia naik ke kecil? Ya Bang ya? Misalnya dari 200 ribu ini sudah ada misalnya 50 ribu sudah naik ke kecil. Meningkat karena otomatis sudah naik kelas. Yang kecil otomatis kan sudah naik lagi ke kelas menengah. Berarti sudah ke internasional. Nah itu yang diharapkan kita dari Grow berarti terus untuk naik. melihat pertumbuhan naik kelas atau tidak. Kalau dari Bang Dodi sendiri sebetulnya melihat UMKM naik kelas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih seperti apa Bang? 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, problem UMKM itu adalah permodalan, ya. Nah, maka kemudian kita harus peran bagaimana memberikan modal. Modal itu kan 2, bentuk uang atau kemudian barang, atau kemudian juga kemampuan, skill mereka. 3 ya, seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus kita berikan dukungan kepada mereka. Yang kedua adalah pendampingan. Mereka nggak bisa kemudian yang namanya mikro, kalau kita hanya kasih bantuan, itu nggak jadi apa-apa, nanti bisa berhenti tengah jalan kalau nggak didampingi, sampai mereka mandiri. Kemudian yang ketiga adalah market, pemasaran. Ini juga harus dibantu. Bagaimana kemudian peran pemerintah? Bisa jadi mereka bikin event, kemudian atau membawa mereka keluar untuk kemudian pameran atau apa, mempertemukan mereka dengan para buyer, segala macam, sehingga kemudian mereka akan lebih banyak terkoneksikan. Dan ini yang kemudian kalau ini dilakukan secara konsisten, insya Allah kemudian UMKM ini akan mampu kemudian naik kelasnya.
naik kelas itu terlihat dari banyaknya penjualan mereka, omset mereka tumbuh dan segala macam, itu kan kelihatan. Jadi dari mikro naik ke kecil, kecil naik ke menengah dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Mungkin nih Bang, kalau kita kaitkan kembali antara Koperasi Merah Putih, UMKM naik kelas. Harapan dari Bang Dodi sendiri nih Bang, kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD, dengan Koperasi Merah Putih dan UMKM seperti apa Bang kolaborasinya Bang? Ya, kita kan sebagai ini ya, sebagai pengawas dan juga mungkin regulator ya, yang bisa membuat regulasi-regulasi yang bisa memberikan payung hukum kepada mereka. Contoh tadi disampaikan oleh Bang Ari ya, KDMP yang ada di Tuka itu kan inisiasi dari DPRD ya untuk kemudian membuka SPBN tadi kan nelayan itu. Itu salah satu dukungan kita. Kita konekkan dengan pemerintah pusat. Apa yang kemudian core bisnis di daerah situ yang bagus segala macam. Artinya secara bisa berperan dari sisi itu. Fasilitator lah ya, artinya yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memberikan sebuah dorongan ya, apa kebutuhan di lapangan gitu. Kebutuhan di lapangan menjadi kewenangan provinsi. Ya, di sini kemudian kita harus hadir. Ya, kita hadir tadi berupa misalnya terkait bagaimana melakukan sebuah upgrade ya terkait dengan UMKM-nya, kemudian mendampingi KDMP-nya supaya kemudian dia memang bisa tadi menjadi trigger buat yang lain gitu. Dengan anggaran provinsi yang terbatas hari ini, kita nggak bisa melakukan ke semua KDMP. Tapi kita bisa memberikan sebuah trigger. Setiap kabupaten misalnya ada contoh sukses story-nya, oh ini KDMP yang bagus segala macam. Jadi kan piloting itu, ya sehingga kemudian memberikan kemampuan kepada KDMP-KDMP lain untuk kemudian mencontoh, ya buat berhasil gitu. Nah ini yang bisa dilakukan. Atau kemudian terakhir bisa jadi payung hukumnya dibuatkan. Apakah bentuk perda atau bentuk apa yang merupakan sebuah payung hukum buat mereka bisa tumbuh dan sukses. Kalau Bang Ari sendiri seperti apa Bang kolaborasi yang Abang harapkan antara Koperasi Merah Putih, UMKM dan pemerintah provinsi dan DPRD sendiri Bang? Seperti yang kita bahas tadi, kalau kolaborasinya pasti itu tadi. Pada saatnya nanti koperasi itu sudah berdiri, UMKM produknya bisa berada di dalam koperasi. Begitu pula dengan koperasi. Kalau memang koperasi itu nanti menampung produk-produk bahan baku yang berasal dari daerah itu, nanti UMKM kan pasti membeli ke koperasi juga. Jadi saling ini padahal inilah simbiosis mutualisme antara koperasi dan ini. Nah di sini peran pemerintah itu tetap pasti supporting dana untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dari sumber daya yang mengelolanya. Terakhir mungkin Bang sebelum kita tutup untuk Bang Ari. Kalau sekarang kan baru Koperasi Merah Putih baru mau berjalan merata lah Bang ya. Mungkin kalau 5 tahun ke depan nih Bang, seperti apa bayangan Bang Ari sendiri terhadap Koperasi Merah Putih ini? Kalau sekarang kan baru berjalan nih, kalau 5 tahun ke depan seperti apa mungkin Bang? Kita berharap koperasi ini bisa memberikan dampak positif untuk ke masyarakat di suatu daerah ya. Kita harap juga ibaratnya masyarakat itu sudah terjadi ibaratnya kolaborasi tadi. Sehingga barangnya tidak kemana-mana. Di sekitar sana kita saja sudah cukup untuk mensejahterakan. Uang kita tuh berputar terus di sana. Sehingga pendapatan pun itu tidak lari keluar dengan ini ya kan, dengan mudah. Berarti pendapatannya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang kita harapkan ada kesejahteraan dampak dari adanya ini tumbuhnya kesejahteraan di suatu daerah. Kalau Bang Dodi seperti apa Bang? Mungkin bayangan Abang terhadap Koperasi Merah Putih UMKM naik kelas di 5 tahun ke depan ini seperti apa? Antara yakin dengan enggak ya. Yakin kalau kemudian trigger tadi dilakukan. Kita optimis ke depan itu bagus. Tapi kalau kemudian tidak ada kolaborasi yang intens, yang bagus segala macam, kita tidak sangat yakin. Ya, terkait dengan program-program ini hanya mohon maaf bahasa kasarnya menjalankan tugas proyek saja. Ini bahasa yang cukup kasar saya sampaikan, tapi ini menjadi pengingat sebenarnya buat kita untuk kemudian berhati-hati dalam menjalankan sebuah program pemerintah ini gitu. Dari sisi DPR. Nah, kita pemerintah udah kayak karena kita dukung ini ya. Iya. pemerintah pusat. Dan kita kan tugas kita memberikan pengawasan kepada mereka supaya berjalan sesuai dengan koridor kan gitu. Ya. Nah, jangan sampai nanti mohon maaf sekali lagi kita berharap ini tidak kejadian gitu kan. Bagaimana hanya tadi kan sudah banyak hari ini koperasi unit desa gagal segala macam. Itu kan contoh-contoh. Kenapa? Karena memang masyarakat belum familiar ya.
akan sukses jika kita mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ya, jadi apa kebutuhan masyarakat di desa itu, maka koperasi ini harus kemudian Memenuhi kebutuhan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Benar. Ya, kalau itu disesuaikan, ya orang butuh, pasti dia akan tumbuh dan berkembang. Berarti kalau bicara ini Bang 50-50 ya Bang ya? 50 percaya, 50 enggak. Ada lagi mungkin Bang sebelum Andin tutup yang akan disampaikan terkait dengan mendorong koperasi merah putih dan UMKM naik kelas di Provinsi Bangka Belitung. Mulai dari Bang Ari mungkin seperti apa Bang? Gimana? Terakhir Bang, penutup Bang sebelum kita tutup. Kita berharap sesuai dengan inilah tagline kami sekarang ini ya. UMKM cuat. UMKM cuy. Iya, jadi kita berharap UMKM, koperasi bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berdampak meningkatnya ekonomi di suatu daerah. Oke, siap. Untuk Bang Dodi mungkin Bang, seperti apa Bang? Ya, Terakhir Bang sebelum ditutup. niat baik Pak Presiden itu adalah mensejahterakan masyarakat lewat desa-desa, dari desa-desa. Itu niat baik yang luar biasa. Maka perlu ada kerja keras, kolaborasi ya antara tadi. Kita berharap pemerintah desa, provinsi, kabupaten ini kemudian bisa kerjasama dengan optimal. Penuhilah itu, keinginan itu, dan kemudian jangan sampai sekali lagi kita tidak memberikan yang terbaik lah buat masyarakat kita. Kita yakin ya, kalau kemudian tadi kolaborasi itu bisa berjalan, kemudian pilotingnya ada, kesuksesannya ada, contoh suksesnya ada, insya Allah kita yakin ke depan itu akan lebih baik lagi kesejahteraan di masyarakat Bangka Belitung. Mantap Amin. banget. Nggak kerasa teman-teman kita udah kurang lebih 50 menit nih Bang. Ya. Bincang-bincang seru banget ternyata antara dari pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemirsa Bangka Pos, diskusi hari ini mengingatkan kita bahwa koperasi tidak hanya badan usaha ya Bang ya, tapi diharapkan menjadi wadah keadilan ekonomi atau penghasil apa Bang? Ekonomi kreatif di situ ya Bang ya. Jadi penghidup kerakyatan. di kelurahan dan desa itu sendiri, dan UMKM bukan sekedar pelaku usaha kecil tapi juga menjadi pelopor atau pondasi penghidup di ekonomi di lokal atau di daerah itu sendiri atau di desa, di kelurahan itu sendiri. Teman-teman, terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hari ini bercerita, memberikan gagasan, perspektifnya yang sangat luar biasa dari Bang Dodi dan Bang Ari. Saya Andini Dwi Hasana undur diri, tetap bersama Bangka Pos. Karena dari ruang diskusi seperti inilah menghadirkan harapan-harapan rakyat, utamanya harapan-harapan rakyat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai jumpa di ruang berdaya selanjutnya.